You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, but Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, yeah. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, yeah. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Kita harus berdoa kalian selalu dalam keadaan yang sehat, dan kiranya damai sejahtera Allah selalu melingkupi kita semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi-Mu. Dan biarlah Tuhan pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu. Kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah pengertian kepada kami, agar firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
sehingga dimanapun kami berada, kami boleh memancarkan terang kasih Kristus pada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema renungan Kak Charles pada pagi hari ini adalah kenali Tuhanmu. Kak Charles berharap dengan firman Tuhan yang akan dibagikan pada pagi hari ini, kita akan lebih mengenal Tuhan kita akan lebih mengerti lagi kehendak Allah Bapa atas hidup kita. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, itulah peribahasa yang sering kali kita dengar ya adik-adik. Jadi semakin kita mengenal seseorang, maka kita akan lebih mengasihi orang tersebut, kita akan lebih sayang kepada orang itu ya. Contohnya seperti hubungan kita dengan orang tua. Kalau kita mau lebih dekat lagi dengan orang tua kita harus lebih mengenal lagi, kita mau jaga hubungan yang baik dengan orang tua kita. Demikian juga orang tua ke anak-anak seperti itu. Dan juga relasi kita kepada Tuhan ya juga seperti itu ya adik-adik. Kalau kita mau lebih dekat lagi, kalau kita mau mengenal Tuhan, maka kita juga harus berupaya, kita harus berusaha baca firman Tuhan, kita bersatu supaya kita lebih mengerti lagi kehendak Tuhan ya. Nah, Kak Charles ingin bagikan firman Tuhan. Nah, mari kita baca di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kita harus bacain ya. Kalian siapkan Alkitab kalian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itulah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat lagi menariknya karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah adik-adik, setelah beberapa lama, akhirnya maksudnya setelah Yesus mati, akhirnya para murid kembali ke kehidupan lama mereka gitu ya. Mereka melaut lagi, mereka kan memang tadinya nelayan gitu ya. Nah, padahal Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka, dan kebangkitan Tuhan Yesus itu jelas membawa sukacita ya kepada mereka ya. Tetapi meskipun Yesus sudah bangkit, para murid ini masih tetap tidak tahu apa yang mereka mau ngapain, apa yang akan terjadi setelah ini, nasib mereka bagaimana gitu. Nah makanya
Karena mereka sudah bingung, akhirnya mereka memutuskan, sudah saya kembali lagi ke kehidupan lama saya kan dulu nelayan, makanya saya mau melaut lagi gitu. Akhirnya para murid-murid itu mereka kembali lagi melaut dan mereka pergi kembali untuk menangkap ikan. Nah, ternyata tidak semudah itu. Rencana mereka tidak segampang apa yang mereka perkirakan ya. Ternyata mereka pergi malam-malam dan tidak mendapat seekor ikan pun. Sangat sulit untuk mendapatkan ikan. Pastilah mereka lelah, mereka kecewa ya. Tetapi keadaan menjadi berubah ketika pagi harinya Yesus sendiri yang menjumpai mereka. Pertama-tama Yesus minta makanan kepada mereka. Dan setelah mereka menjawab mereka tidak punya makanan, Yesus kemudian menyuruh Petrus untuk menebarkan jala di kanan perahu. Nah, setelah jala ditebar ya adik-adik kita baca tadi, ternyata mereka banyak menangkap begitu banyak ikan. Tetapi saking banyaknya itu mereka kesusahan untuk menariknya, tapi jalannya itu tidak koyak ya. Nah setelah itu mereka baru sadar, wah ini pasti Tuhan Yesus gitu ya. Padahal sebelumnya mereka tidak, di ayat 14 dikatakan murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus gitu. Ya kita nggak tahu ya apakah waktu itu gelap, apakah Yesus menutupi wajahnya ya, nggak disebutkan di sini ya. Tapi ya akhirnya ada satu orang yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes gitu ya, murid yang dikasihi, peka gitu ya, dia tahu, dikatakan kepada Petrus, itu Yesus gitu. Nah, terus mendengar hal itu si Petrus langsung berpakaian gitu cepat-cepat, langsung berenang ya, menghampiri Yesus dan murid-murid yang lain, menyusul Yesus dan Petrus. Nah adik-adik, inilah kita juga belajar ya, kadang-kadang kita pun dalam kehidupan sehari-hari kita ternyata kita masih seringkali gagal gitu untuk mengenali bahwa Tuhan tuh hadir dalam hidup kita. Kita gagal mengenali kehadiran Tuhan, kita gagal mengenal bahwa Tuhan itu dekat dengan kita karena seringkali kita merasa sanggup, saya tidak perlu Tuhan, saya bisa jalan sendiri dengan kemampuan saya sendiri. Nah, seperti para murid, mereka yakin dengan keahlian mereka menangkap ikan, dengan keahlian yang mereka miliki, mereka bisa menangkap ikan. Tapi kan seringkali dengan keyakinan kita, dengan kemampuan kita, kita seringkali gagal untuk menghadapi tantangan-tantangannya. Justru kita menjadi lelah dan kecewa, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita merasa lelah, merasa kecewa karena kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, kisah di Danau Tiberias ini mengingatkan supaya kita mengenal Tuhan kita lebih baik lagi. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa ya adik-adik. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa mengandalkan orang-orang sekitar kita, tidak bisa mengandalkan mungkin gadget yang kita miliki. Kita tidak akan merasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita perlu Tuhan untuk menolong kita ya, memberikan kita damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan. Semakin kita menyadari Tuhan gitu ya, kita mau mengenal Tuhan, kita mau berhubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui saat teduh kita, melalui membaca firman Tuhan, maka dalam kehidupan kita akan penuh dengan buah roh. Hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera, sukacita, ada pengharapan ya, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita akan lebih mengerti lagi kehendak Tuhan. Kita bisa lebih mengenal Tuhan. Bagaimana ya adik-adik caranya ya? Kita ikut apa yang Yesus lakukan. Kita bisa baca firman Tuhan ya. Karena Yesus itu adalah Tuhan.
Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, dan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya. Dan maka dia disebut Yesus Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Dan di Yohanes 14 ayat 7 juga dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, maksudnya Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku yang di surga. Nah, sekarang ini kamu mengenal dia karena kamu telah melihat dia. Maksud Yesus, kalau kita bisa melihat Yesus, maka kita melihat Bapa yang di surga, karena Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, ya. Kita juga untuk mengenal Tuhan, kita harus sering bersaat teduh, baca firman Tuhan, ya adik-adik. Penting sekali. Firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita anak-anak Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, ada sebuah ilustrasi, ya adik-adik. Satu kali ada seorang pria, kita sebut saja namanya Budi, ya. Dia datang ke tukang cukur, dan sambil bercukur mereka berbincang-bincang gitu, ya. Lalu sebut saja namanya Tony, si tukang cukurnya. Jadi Budi yang cukur, si Tony yang tukang cukurnya, ya. Si Tony tukang cukur bertanya kepada si Budi, Budi, kalau Tuhan itu memang ada, kenapa banyak terjadi penganiayaan? Kenapa banyak terjadi pembunuhan? Kalau memang ada Yesus itu hidup, kenapa semua ini diizinkan terjadi? Kenapa ada orang-orang yang kaya? Kenapa ada orang-orang yang miskin? Kenapa ada yang lahir dengan keadaan yang sangat sulit? Kenapa ada juga yang lahir di rumah yang nyaman? Dan sekarang kenapa ada virus corona? Kalau Tuhan itu ada, pasti dia akan menghilangkan gitu, ya, virus corona ini dari dunia ini. Kenapa semua ini terjadi? Tuhan itu ada apa enggak? Tuhan itu di mana gitu? Itulah pertanyaan Tony kepada si Budi. Ya, inilah pertanyaan yang sering dilemparkan, ya, di tengah-tengah kita. Dan kalau kita ditanya seperti ini, apakah jawaban kita? Apakah kita malah ragu bahwa Tuhan itu memang tidak ada gitu? Nah, selesai cukur, si Budi pulang, dan ketika dia dalam perjalanan, dia melihat ada orang gila, berantakan, dan rambutnya begitu panjang. Lalu tiba-tiba Tuhan memberikan hikmat kepada dia, memberikan pengertian kepada Budi. Lalu dia buru-buru kembali ke Tony, si tukang cukur, dan dia berkata, aku tahu jawabannya, Tony, dari pertanyaanmu itu. Lalu si Budi mengajak Tony, si tukang cukur, ke jalan dan ketemu orang gila itu, melihat orang gila itu maksud saya, dan Budi bilang kepada Tony, aku nggak percaya kalau di dunia ini ada tukang cukur. Kalau di dunia ini ada tukang cukur, kenapa ada orang gila ini rambutnya panjang dan berantakan? Lalu si Tony menjawab, ya terang aja, gimana aku mau cukur? Dia kan nggak mau datang ke aku untuk minta dicukur rambutnya. Lalu Budi menjawab, nah, karena kamu juga nggak mau datang ke Tuhan, makanya kamu nggak tahu kalau Tuhan itu benar-benar ada. Mungkin karena orang itu gila, makanya dia nggak tahu bahwa di sini ada tukang cukur. Nah, Tony, kamu pernah nggak datang kepada Tuhan? Lalu Tony menjawab, nggak pernah. Tony tidak pernah mencari Tuhan. Bagaimana dia bisa ketemu dengan Tuhan? Bagaimana dia bisa mengenal Tuhan? Ya sama seperti orang gila yang rambutnya panjang.
Karena dia tidak pernah datang, dia tidak tahu ada tukang cukur, dia tidak mengenal ada tukang cukur gitu ya. Ya inilah adik-adik ya, kadang kita meragukan buat Tuhan ada apa enggak ya. Karena kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Dia, kita tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa, melalui saat teduh. Kalau kita sungguh-sungguh datang ke Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh mengenal Dia. Tuhan akan memberikan hikmat-Nya kepada kita, sehingga kita mengerti apa kehendak Allah Bapa atas hidup kita. Kak Charles ingin bagikan ada sebuah ayat yang bagus, yang menjadi ayat yang selalu mengingatkan Kak Charles gitu, untuk selalu menumbuhkan iman, untuk selalu menggali kebenaran firman Tuhan, supaya Kak Charles juga bisa mengerti kehendak Bapa, supaya Kak Charles lebih mengenal Bapa, Allah Bapa ya. Di Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Akhir-akhir ini banyak orang yang frustrasi, banyak orang yang kecewa, lelah di tengah-tengah pandemi ini. Mereka menjadi lemah karena banyak dari anak-anak Tuhan bahkan mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Tetapi berbahagialah kita semua yang sungguh-sungguh mengenal Allah, yang selalu mencari kebenaran firman Tuhan, yang sungguh-sungguh berdoa, bersatu teduh, menjaga hubungan dengan Tuhan. Maka damai sejahtera, sukacita itu akan dilimpahkan kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah dibagikan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah sumber damai sejahtera, dan kami mau terus bersekutu dengan Engkau. Kami mau terus belajar firman-Mu. Kami mau terus bersatu berdoa ya Tuhan, menjaga hubungan yang baik dengan Engkau, agar kami lebih lagi mengenal-Mu dan mengetahui apa kehendak-Mu atas hidup kami. Kami tahu Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini banyak dari anak-anak-Mu yang menderita, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah adalah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, dan kami hanya berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semangat terus adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.